Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Evan Al-Zaid, dimana di video kali ini saya akan menjawab ada 10 pertanyaan dari teman-teman yang selalu ditanyakan di komentar berulang-ulang. Jadi saya akan jawab di video ini karena sebenarnya di video-video sebelumnya tuh sudah ada penjelasannya, cuma mungkin teman-teman sering skip video, jadi kurang jelas, makanya masih melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu. Dan di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang umumnya sering ditanyakan di komentar. Saya ngambil 10 dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya agar terima update terbaru dari video-video saya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Ini pertanyaan pertama, yaitu apakah pinjaman KUR perlu jaminan? Pada dasarnya memang pinjaman KUR 100 juta ke bawah itu memang tanpa isyaratkan jaminan, tapi terkadang bank meminta jaminan itu seperti minimal BPKB kendaraan atau seperti surat al-asa, karena menurut bank biar lebih mengikat, biar lebih sama-sama saling percaya, tapi tidak diikat dengan notaris, tidak ada pengikatan di notaris. Jadi sama saja tanpa jaminan, gak ada biaya notaris. Kalau seandainya terjadi kemacetan pun atau gimana pun, jadi bank tidak bisa untuk melelang jaminan tersebut. Tapi kalau seandainya pinjaman 5 juta ke bawah, nah itu bisa mungkin tanpa jaminan sama sekali. Yang kedua, pertanyaan kedua, jika tempat usaha dan jaminan berbeda, contoh misalnya tempat usaha di Jakarta, jaminan dan sertifikat rumahnya berada di Bandung, apakah bisa mengajukan pinjaman KUR? Dan SKU-nya diurus di mana? Oke teman-teman, ini usaha yang berbeda ya, usaha dan tempat tinggal atau tempat jaminan berbeda. Jadi untuk mengajukan pinjaman KUR-nya itu, misalnya usahanya di Jakarta, ya mengajukan KUR-nya itu ya di Jakarta, mengurus SKU-nya pun di Jakarta, tapi barang jaminannya berada di Bandung. Pengajuan pinjaman KUR-nya tetap di Jakarta, ngurus SKU-nya di Jakarta. Untuk survei jaminannya nanti itu bank yang di Jakarta bisa berkoordinasi ke Bank Bandung, minta bantuan survei lokasi jaminan. Atau bisa juga bank di tempat pengajuan di Jakarta, bank tersebut bisa juga pergi ke sana untuk survei, tapi membutuhkan waktu teman-teman. Tapi biasanya bank yang tempat usahanya berada itu biasanya berkoordinasi ke bank yang ada di Bandung di tempat jaminannya untuk membantu survei. Yang ketiga, saya belum punya usaha tapi saya ingin mengajukan pinjaman KUR untuk modal usaha, apakah bisa? Tidak bisa ya teman-teman, karena untuk pengajuan pinjaman KUR ini wajib memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan aktif. Jadi jika belum memiliki usaha, jadi belum bisa, karena pinjaman KUR ini emang bertujuan untuk membantu pergerakan perekonomian para UMKM. Jadi harus memiliki usaha dulu ya teman-teman, baru bisa mengajukan pinjaman KUR. Oke, yang keempat, seandainya saya ada kredit barang di Shopee Pay Later, apakah pengaruh untuk mengajukan pinjaman KUR? Kredit barang di Shopee Pay Later itu termasuk kredit konsumtif ya teman-teman, kredit rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak pengaruh untuk pengajuan pinjaman KUR, asalkan lancar, asalkan tidak pernah macet, lancar pinjamannya dan nggak pernah nyangkut. Untuk mengajukan KUR tidak masalah, bisa tidak menghambat teman-teman, walaupun teman-teman punya pinjaman kredit barang di Shopee Pay Later. Jadi intinya bisa ya teman-teman. Nomor 5, jika suami saya PNS, apakah bisa saya mengajukan KUR?
Bisa teman-teman. Di tahun sebelum-sebelumnya memang nggak bisa, suami PNS dan istri nggak bisa mengajukan pinjaman KUR. Jadi di tahun ini jika suaminya PNS dan istri memiliki usaha, apakah bisa mengajukan pinjaman KUR? Di tahun ini bisa ya teman-teman. Jadi yang teman-teman yang suaminya PNS tapi memiliki usaha bisa mengajukan KUR. Silahkan ajukan ya teman-teman. Nomor 6, saya belum menikah tapi memiliki usaha, apakah bisa mengajukan KUR? Kalau belum menikah bisa teman-teman, asalkan usianya sudah cukup. Usia minimal mengajukan KUR ini usia 21 tahun, menikah ataupun belum menikah. Jadi walaupun belum menikah tapi usia sudah mencukupi 21 tahun, jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR. Tapi harus memiliki usaha ya teman-teman, usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan. Jadi intinya bisa teman-teman, walaupun belum menikah asalkan usianya cukup dan memiliki usaha, jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR. Oke, kita lanjut. Saya nasabah bank lain, apakah saya bisa mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri? Nggak masalah ya teman-teman, walaupun teman-teman nasabah bank lain, nasabah bank A atau B, jadi teman-teman bisa saja mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri. Yang penting teman-teman memiliki usaha dan usia sudah cukup dan tidak bermasalah dengan BI checking sebelum-sebelumnya. Oke, yang ke-8, jika suami sudah terdaftar KUR, apakah istri bisa mengajukan KUR lagi dengan usaha dan jaminan yang berbeda? Bisa ya teman-teman, jika suami sudah terdaftar KUR, istri ingin mengajukan KUR juga dengan usaha yang berbeda dan jaminan berbeda, itu bisa teman-teman. Jadi intinya bisa, boleh teman-teman mengajukan KUR walaupun juga banknya beda atau banknya sama. Jadi suami istri bisa mengajukan pinjaman KUR dengan syarat usaha dan jaminan berbeda ya teman-teman, jadi bisa. Oke, yang 9, apakah usaha online bisa mengajukan KUR? Caranya bagaimana? Oke, berarti ini memiliki usaha online ya. Usaha online ingin mengajukan pinjaman KUR, bisa ya teman-teman. Yang penting nanti pas survei stok barang di rumah ada dan izin usaha tetap diurus RT, RW dan sampai lurah izin usahanya. Jadi nanti pas survei dan barangnya itu stok barang ada di rumah teman-teman. Jadi usaha online tetap bisa untuk mengajukan pinjaman KUR. Ini yang 10 menarik pertanyaannya. Bolehkah pinjaman KUR dibuat untuk modal nikah? Pinjaman KUR untuk modal nikah itu boleh-boleh saja. Jika teman-teman memiliki usaha dan mengajukan pinjaman KUR, bila cair nanti sebagian uangnya digunakan untuk tambah modal usaha dan sebagian lagi bisa digunakan untuk modal nikah. Terus setelah teman-teman gunakan uang itu apa. Yang penting pencairan nanti dana itu digunakan untuk modal usahanya dan sisanya itu bisa digunakan untuk modal nikah ya teman-teman. Jadi itulah 10 pertanyaan yang sering dilontarkan di komentar, yang sering berulang-ulang saya jawab. Jadi buat teman-teman, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya dan share video ini teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.